baca Andi gitu ya, kan Iya, ya, harus siap namanya ya. itu ada Linggayoni, Nandi, Iya. di depannya ada Kopala, Iya. ada Wisnu, ada Parwatinya, Siwa. Iya. Cuma satu kelengkapan sarana ibadah di zaman dulu. Zaman dahulu gitu ya. Intinya semua mengerucut ke Linggayoni. Di sini bersama teman-teman sengaja Ya. untuk mampir ke Gubuk Kinjenengan yang penuh dengan adanya artefak-artefak entah itu kuno atau baru. Nanti bisa diceritakan sedikit ya? Awal mula adanya tempat ini, kemudian dari mana saja atau memang bikin sendiri gitu. Ya, selamat datang ya teman-teman di Kuloko Galeri Trawulan. Jadi tempat ini saya bikin galeri, jadi untuk tempat majang beberapa karya saya. Ini semua baru, cuman tentunya saya bikin model-model lama, model-model kuno. Ini inspirasi awal itu karena dari benda-benda yang gagal produk, yang patah dan sebagainya dibuang sayang, akhirnya coba saya warnai, kok lebih menarik kadang-kadang. Ya selama ini kadang masyarakat barang-barang yang gagal produk itu dibuang, tapi saya kumpulin ke akhirnya menarik juga sih. Nah ini saya kombin dengan lukisan. Kebetulan basic saya awalnya dari lukisan dan sekarang pun batu. Jadi alamat saya ini ada di Trawulan, tepatnya di Dusun Jatisumber, Kelurahan Latus Pumpak, Kecamatan Trawulan. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena terinspirasi dari beberapa banyaknya peninggalan era Majapahit yang ada di Trawulan. Jadi berterbaran banyak sekali di kawasan Trawulan ini yang notabene dulu diperkirakan menjadi pusat dari kerajaan besar Wilwatikta atau Majapahit. Jadi di sini ini juga bisa menjadi tempat edukasi untuk teman-teman yang mungkin mau mengenal peninggalan Majapahit apa aja sih secara fisik ya, mulai dari patung batu, terakota, dari logam itu ada, dan ada juga sih replika dari Raja pertama Majapahit ya, Ramawijaya, ada juga Tribhuwana Tunggadewi, ada Linggayoni dan sebagainya. Mungkin teman-teman tadi udah keliling, mau dilanjut melihat lagi. Ini adalah apa ya, wujud saya, kecintaan saya pada Majapahit. Karena Majapahit bagi saya adalah satu kampus ya, tempat menimba ilmu. Kenapa? Dari Majapahit lah kita berperan jaya, nggak butuh waktu lama sih, 16-an tahun. Ya, Ramawijaya dulu membuat negara besar bernama Wilwatikta itu. Dan dari tempat inilah Bhinneka Tunggal Ika dan anak dan Mangkurat dulu ada. Benda yang paling unik di sini itu apa kan? Benda yang paling unik dan paling mahal mungkin kira-kira. Sebenarnya kalau paling unik dan paling mahal itu relatif ya, itu tergantung dari selera kita masing-masing ya. Karena terakota pun ada yang istimewa, batu andesit, batu-batu andesit atau arca itu juga ada yang istimewa banget sih. Tapi tergantung selera. Kalau saya sendiri lebih condong senangnya ke batu andesit ya, peninggalan arca, candi dan sebagainya itu kalau saya pribadi itu sih. Tapi kalau yang lain logam juga bagus sih, itu loh. Karena peninggalan Majapahit bagus-bagus semua menurut saya, itu loh, dan menginspirasi banget bagi kita sekarang ini. Karena bicara Majapahit itu bukan bicara masalah sejarah tentang keruntuhan, pertikaian, perang saudara. Kenapa itu aja sih? Kan banyak hal positif yang belajar dari Majapahit. Pertaniannya gimana dulu bisa swasembada pangan, ya perniagaan mereka gimana dengan jalur rempahnya, militernya gimana, seni rupanya gimana zaman Majapahit ini. Nah ini tugas kita bersama, gimana kita menggali tentang Majapahit itu yang pengen aja lah, biar kita hidup lebih semangat lagi lah. Kenapa? Sejarah besar yang ditinggalkan leluhur kita ini menjadi acuan bagi kita. Kalau leluhur kita hebat, kenapa kita enggak? Nah, itu. Jadi saya di Trawulan ini terus menggali data terus dan berinovasi terus dalam berkarya. Gimana sih dalam hidup yang sekarang ini terinspirasi dari masa lalu yang sudah terbukti dan teruji sukses. Jadi Wilwatikta atau Majapahit. Dari benda sekian banyak di rumah Kang Nanang ini ada yang asli nggak Kang? Maksudnya asli dalam arti peninggalan benar-benar asli dari zaman dahulu? Ya ada. Ya jadi semuanya replika baru semua, bahannya baru semua. Kalau bahannya batu andesit itu udah lama sih, udah ratusan tahun batunya. Tapi ini didatangkan dari Kediri, tepatnya di lereng Gunung Kelut, juga dari Pacitan. Gitu. Kalau batu ya udah lama, misalnya udah tua sih. Tapi kita bikin itu seperti peninggalan era Majapahit, Singosari,
Medang, Kauripan dan sebagainya. Berarti ini meskipun baru tapi tidak kalah dengan yang asli ya? Atau mirip replikanya? Iya. Mirip aja, kalau tidak bisa lah mengalahkan karya mahakarya leluhur kita dulu lah. Cuman mirip gitu kan? Ya mirip aja lah serupa itu. Karena dari beberapa konsumen itu banyak yang tertarik juga, yang ingin punya barang mirip-mirip seperti itu. Saya juga bikin yang lain, material juga di Semen juga ada. Berarti ada yang kayak request gitu ya? Ada banyak order, banyak. Minta dari semen tapi bentuknya persis batu sama kulit-kulitnya sama bisa. Gitu. Jadi prosesnya lebih banyak saya pakai proses alami. Kalau yang paling sulit saat pengerjaan itu dari apa? Dari bahan itu ada kendala di saat di dalam batu ada batu. Lantah batu ya kalau masyarakat lokal sini menyebutnya blendok. Itu tidak bisa dipahat karena dia bisa keluar api. Kalau di batu ini ada percikan apinya itu sangat keras sekali. Ya, kita tidak tahu lihat batu yang besar ini kadang-kadang begitu dipecah di dalamnya ada batu di dalam batu. Itu kendalanya di situ ya. Sama jadi pun juga nggak bisa maksimal banget. Kang, bisa diceritakan satu persatu Kang? Oke. Sambil jalan. Ayo. Begini ya. Ini udah ya ini jadi di Pulau Kelompok Galeri ini saya produksi patung. Lukisan ini banyak terinspirasi dari masa Majapahit itu. Ya, ini Ganesha, ini ada Trimurti itu Ganesha, itu candi, itu ada perahu yang atas itu karena saya menggambarkan di situ ada perahu, ada matahari, ada bulan, itu ada isinya bumi ada dua dan hidup kita kayak perahu. Kadang bisa terombang-ambing oleh badai atau tidak atau tenang dan sebagainya. Di sebelah sana itu adalah candi yang di Probolinggo itu, candi Japur. Nah ini bergeser ke sini. Ini model kepala Buddha yang sebenarnya saya bikin kayak perunggu ya, tapi bukan perunggu ini. Dari apa itu? Ini masmen. Finishingnya minta perunggu. Ini dulu ada tamu dari Itali minta dia patung semen tapi finishingnya perunggu. Ini celengan. Ini celengan ini benda ini pecah dulu dan dibuang ke orang, akhirnya saya berdiri bisa dipajang di sini. Dinamakan celengan, ini bentuknya celeng. Jadi kalau sampean mendengar kata celengan sekarang bentuknya bisa ayam, bisa macam-macam hewan atau tabungan ya. Tapi sebenarnya celengan berasal dari celeng. Yang dulu, nah ini jadi untuk tempatnya koin-koin dulu kepeng ya, atau masyarakat kita menyebutnya uang gopok. Nah, ini ya bawahnya ada medali Durga. Dan ini Ganesha. Kalau yang atas ini? Nah, ini berakhir. Berakhir itu namanya suburan kayak ini. Nah ini ciri khas terakota nama Majapahit, namanya berakhir. Suburan bisa di sini anaknya banyak, ini cuma satu. Ini berakhir. Ini dasarnya Majapahit itu dikenal dari produk terakotanya yang sangat bagus. Kita berbeda ke sini. Nah, ini miniatur dari celengan tadi, ini seperti ini. Ini ada rumah adat. Rumah adat ini. Rumah adat. Ini kayak rumah adat saudara kita yang di timur di Papua. Nah, ini potongan-potongan ini sebenarnya dibuang. Banyak ya? Banyak mbak, banyak. Jadi para pengrajin dulu kalau sudah rusak gini dibuang, diambilin gitu lah. Makanya keluar istilahnya kayak kulit namanya patina ya. Kita ini menggambarkan kehidupan rakyat zaman Majapahit itu kota ini. Kalau yang atas kayak pura-pura itu apa? Nah ini sebenarnya tempat aku mbak. Ini tempat aku. Iya, tempat aku. Bahkan ini saya mendapatkan lambang negara kita. Yang misalnya udah aus sayang sekali gitu loh. Jadi kasih seperti itu. Iya. Nah, ini ada miniatur mayang kecil ya. Nah ini lengkap ini. Cuman ada beberapa bagian kemarin yang putus hilang. Agak langka sih miniatur yang Jadi di sini kita bisa melihat secuil-secuil peninggalan masa lalu, belajar tentang Majapahit dari lukisan atau dari macam-macam. Ini kita lihat itu Jatayu, Garuda ya, alam Jatayu, di candi
ini juga Ganesha. Ini candi tikus, Tirtan. Tirtan kan Dari tikus. Cuman aliran lukisan saya lebih banyak ke ekspresionisme. Ini menginjak ke Kalpataru. Kalau saya tahu penghargaan untuk lingkungan itu, Kalpataru kan, itu sebenarnya pohonnya itu ada juga di relik-relik candi. Nah, saya ngadopsi dari relik candi itu saya angkat ke kanvas. Nih, jadi nari, ya, ini sebenarnya buah dari Kalpataru. Oh, itu buah. Ini buah Kalpataru. Langka kalau pohon Kalpataru. Kebetulan saya juga punya pembibitan untuk bibit pohon Kalpataru, pohon maji atau welwa itu ada saya. Pohon bodi juga ada. Jadi saya nyoba budidaya tentang pohon-pohon yang di zaman Majapahit dulu populer. Saya nyari data juga. Ada di workshop saya di sana perkebunan kecil yang memang untuk belajar edukasi tentang tumbuh-tumbuhan era Majapahit dulu. Mulai bodi, welwa, terus ada lagi angsana, ada beringin itu ya kan. Ada. Nah, kita melihat ke sini. Ini juga replika dari Surya Majapahit. Cuman ini semen. Oh, ini dari badan Ini semen. semen mungkin ya. Luar biasa. Ini kalau kita rujukan ya ini kehidupan masyarakat Majapahit dulu dan beberapa miniatur rumah. Rumah Majapahit. Nah, ini miniatur rumah Majapahit. Jadi ini tidak harus di Majapahit aja, tapi miniatur rumah dari kota, mungkin dari tempat-tempat yang lain. Intinya di sini kita bisa belajar sedikit lah tentang apa penemuan-penemuan masa lalu zaman Majapahit. Intinya tahu kekayaan Nusantara. Jadi kalau misal ada teman-teman yang ingin menimba ilmu untuk edukasi di sini juga Monggo dengan senang hati, tapi hubungi kami dulu ya, karena kadang-kadang kalau nggak dihubungi takutnya jauh-jauh ke sini nggak bisa ketemu. Ya, Monggo dengan senang hati kalau teman-teman mau belajar bareng kita sharing aja sih, gitu loh. Dari apa yang ada di Trawulan. kalau yang sebelah sana itu, Nih, iya. ini patung Wisnu. nih. Oh, Wisnu, teman-teman. Ini Wisnu. Nah, ini Candi Pala yang ada di Blitar. Di Candi Pala. Dan ini menginjak ke kuliner. Kuliner Sate, Sate, khasnya iya. ini yang kita sebelumnya kan. Iya. Satenya ini Candi Jawi. Candi Jawi ini ciri khasnya di atas ini ada stupa. Di Candi Hindu, tapi atasnya ada Buddha. Karena ini pernah direnovasi arahnya yang itu. Oh, Dan iya. teman-teman dari Kertanegara yang ada di Pandaan itu dan dasarnya candi ini materialnya tuh dari batu yang warnanya putih. Iya, yang ada di Pandaan itu kan. Ini banyak lagi nih, ini berbagai macam candi ya yang ada. Dan ini dari telaga, itu cuma gambaran di lukisan salah satu. Bayangannya. Iya. Untuk yang bawah ini arca-arca. Kali ini kita ngadopsi dari relik-relik ini. Oh, Ini ini Trimurti, Trimurti. ini Ganesha, Ganesha. nih Lah ini. Raja Majapahit yang pertama, Ki Harijaya atau Harijaya. biasanya kan disebut Harihara, penyatuan antara Siwa dan Wisnu. Ini Harihara, jadi ini replika patung beliau yang sekarang ada di Museum Nasional, yang datanya mungkin dulu pernah ditemukan di Candi Simping, Blitar. Candi Simping. Pendaman beliau di Candi Simping Blitar di Desa Kedemangan itu. Nah ini itunya Harihara. Kalau yang sebelahnya ini kan Triguana ya? Tribuana Tunggadewi. Triguana Ini Tenggadewi. beliau ibunya Majapahit ya. Iya. Ibu dari Hayam Wuruk. Luar biasa. Iya. Saya ratu pertama. berarti. Iya, ini melangkah lagi ke sini, Lingga, Muka Lingga ya. Lingga, Lingga. Lingga. Soalnya saya beberapa waktu yang lalu juga menemukan ini di wilayah Pungging di sebuah pondok. Ini mungkin ya, banyak. Iya. Ya, sebenarnya banyak sih peninggalan Yoni, tapi terpisah semua sekarang. Oh, Rata-rata tidak ada kalau kita menemukan Lingga aja Yoni. ya bisa saja. Ada apa itu? Ayo kita ulik kapan-kapan. Oke. Ya, karena Lingga Yoni selalu pisah. Nah. Ditemukannya tidak ada yang lengkap. Lengkap. Dan apa sih Lingga Yoni? Ayo kita bareng-bareng review bareng-bareng nanti tentang apa sih Lingga Yoni itu kok identik dengan Majapahit? Apakah itu untuk pemujaan Siwa? Atau yang Ada yang lain lain. kali kita bisa diskusi lagi mungkin dengan narasumber lain. Kita tanya nanti ke PPK 11 bisa nanti. Iya. Kan kalau yang atas itu apakah Pataka Majapahit ya? Pak? Iya, Majapahit sebenarnya ada 10. Lambang ya. Ada 10. Oh, ada 10 ya. Ada 10. Ya.
Soalnya yang saya tahu cuma ada 4 kalau tidak 3 gitu 10 yang ya sekarang ada di Metropolis Museum. iya di Amerika. Iya. Di Pataka. Ya itu makanya Majapahit yang itu sama yang sana juga ada. Kalau yang lain masih banyak sih di atas tadi katakan ada kata. Selanjutnya ini peninggalan zaman Belanda mas, peninggalan ini. Kebetulan itu peninggalan kakek saya waktu di Malang dulu. Ada beberapa peninggalan era Belanda itu yang banyak tersimpan di rumah saya dulu. Dan sekarang masih ada juga di Malang yang saya nggak beli, memang betul-betul tinggalan dari keluarga saya. Ini agak setia. Nah ini yang ingin saya tahu kan biasanya itu di sebuah candi itu kan ada Dewa Siwa, Dewi Parwati dan juga Ganesha, terus ada Arcanandi juga lah. Kenapa ada persoalan resi yang dijadikan sebagai di sebuah candi gitu ya? Kan Iya, harus siapa namanya itu ada Linggayoni, Nandi, iya. di depannya ada Kopala, Iya. ada Wisnu, ada Parwatinya, Siwa. Iya. Cuma satu kelengkapan sarana ibadah di zaman dulu. Zaman dahulu gitu ya. Intinya semua mengerucut ke Linggayoni. Jadi beliau adalah Marsi gitu ya. Lanjut ke sini ini Ganesha ya, Biasa. dan di belakangnya ini suara lukisan abstrak ya. Ini Abstrak. lambang satu peninggalan bersejarah kita yang selama ini kadang-kadang kita sendiri agak asing ya, padahal keris ini cuma keris. Oh lambang sebagai keris ya. Jadi lukisan keris kemarin saya angkat ke lukisan dan di atasnya ada tradisi saudara kita yang di Madura, Iya. Karakan Sakti. Karakan Sakti. Karakan Sakti. Di Supaya di Cangkuang yang ada di Jawa Barat. ini Nah. untuk Linggayoninya kok seperti apa? Seperti pernah tahu kan ya? Ini Seperti Linggayoni di 8 ya. Iya. Misalnya ini kalau sama tahu yang besar itu ada di situs gambar Gerobokan. Gerobokan, Jagung. Nah itu besar banget sih. Nah ya kan Sama bentuknya lebih- hampir sama hampir gitu. sama. Kalau yang di sini kan ini yang empat. Nah segi 4 seperti. Apa perbedaan segi 4 dan segi 8? Nanti kita review. Nah bisa kita Iya. lihat di part selanjutnya Nah, ini nanti kebetulan kalau ada makan manang Ini muni. dari saudara kita yang ada di Borneo. Oh ya ini Nah, peninggalan dari Borneo. jadi silakan teman-teman kalau mau main ke sini, ya, ayo belajar bareng lah tentang Majapahit, tentang Nusantara. Biar apa sih wawasan kita tentang Indonesia ini jauh lebih geser lagi dan kita akan di sini di Indonesia. Semoga kejayaan masa lampau itu bukan jadi isapan jempol atau cerita yang hanya dikagumi kaum sekarang, tapi ayolah ke depan kita bisa meninggalkan sejarah baik bagi generasi mendatang. Untuk yang terakhir kan, ini kan namanya Gulo Klopo Art Gallery Iya. ya. Untuk nama Gulo Klopo itu terinspirasi dari mana kan? Dari Majapahit, putih. Jadi merah putih. Iya itu artinya Gulo Ini orang bisa mengartikan ini bapak sama ibu, Iya. ya kan, antara Siwa dan Buddha, Iya. Buddha, atau merah putih berani karena suci, terserah yang mengartikan. Tapi saya mengambil Gulo Klopo Gallery-nya itu dari Majapahit. Bendera Majapahit adalah Gulo Klopo. Luar biasa. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Jangan kapok ya. Jadi salam untuk semuanya, tetap semangat. NKRI harga mati. Ini yang